Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kondisi pemerintahan Suriah di bawah kepemimpinan dari Ahmad Syara ini. Yang mana pasukan Ahmad Syara ini sudah 1 pekan menggempur posisi pasukan SDF dan PKK, yang mana gempuran itu dimulai dari provinsi Aleppo, kemudian ke arah timur, arah timur agak ke utara ya. Jadi agak menceng gitu, arahnya itu menuju Raqqa. Maka alhamdulillah beberapa hari yang lalu itu sudah dikuasai oleh pasukan Ahmad Syara. Mulai dari Ashrafiyah, ya Aleppo itu arahnya ke Raqqa, itu dari Ashrafiyah, kemudian dari Ashrafiyah itu di Deravir, kemudian Mas Kanah, dan kemudian di Raqqa, yang mana justru dari muncul dari pasukan suku-suku yang ada di kabilah-kabilah yang ada di provinsi Raqqa, Deravir, kemudian di semua pasukan suku-suku itu sebenarnya pribumi asli, yang mana di situ justru mereka memang menolak kehadiran dari SDF ini dan PKK ini, karena SDF dan PKK ini justru menindas penduduk lokal yang ada di situ, dan bahkan kaum muslimin yang wanita dan anak-anak muslimah itu justru ditangkapi dan dipenjara, dan terbukti pada proses pembebasan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh SDF dan PKK itu ternyata banyak penjara-penjara itu dihuni oleh kaum muslimah kemudian anak-anak. Nah, inilah kenyataan yang fakta bahwa mereka justru ditentang oleh orang-orang pribumi atau orang-orang suku di situ ya, suku-suku kabilah-kabilah di situ. Dan faktanya ketika terjadi gempuran yang dilakukan oleh pasukan Ahmad Syara ini, justru suku-suku itu mendukung gerakan yang dilakukan oleh pemerintahan Ahmad Syara ini. Alhamdulillah, dari sebelum pasukan Ahmad Syara itu masuk merangsek ke wilayah yang dikuasai SDF, suku-suku ini sudah masuk duluan, sudah menggempur mereka ya, meskipun dengan ya dimilikinya senjata yang kurang memadai, tapi semangat mereka bersatu padu untuk menghajar, membebaskan wilayah-wilayah mereka dari kekuasaan SDF ataupun PKK, yang mana pasukan SDF dan PKK ini disupport oleh kekuatan Amerika. Dan setelah kepiawaian dari Ahmad Syara ini untuk melobi dari Amerika, kemudian Amerika tidaklah kemudian mendukung dari pasukan SDF atau PKK, yang mana di wilayah SDF itu banyak ladang-ladang minyak yang mereka kuasai. Kemudian alhamdulillah setelah pasukan Ahmad Syara itu merangsek dan menggempur pasukan SDF, alhamdulillah ladang-ladang minyak itu bisa dikuasai oleh pasukan pasukan Ahmad Syara. Nah, alhamdulillah, dan itu pun didukung oleh suku-suku pribumi yang ada di situ, dari mulai Raqqa, Deravir, kemudian dari masuk lagi ya ke timur agak ke utara itu masuk di Hasakah. Hasakah itu wilayah yang ujung utara timur, pojokan ujung utara timur dari Suriah, yang mana berbatasan dengan Turki dan Irak. Nah, sampai ke sana, dan terjadilah kemudian dari SDF itu merangsek keluar ke sana, menuju Hasakah ya, karena mereka terjejak dan mundur ke sana. Dan justru militan SDF ini justru menembaki orang-orang penduduk di sana. Nah, itulah kekejaman dari itu. Bahkan ada video seorang perempuan muslimah yang mana justru mereka meminta bantuan pada pemerintah Suriah Ahmad Syara untuk membebaskan mereka dari penindasan yang dilakukan oleh pasukan SDF dan PKK tersebut, yang mana mereka pasukan SDF dan PKK itu justru sekarang terdesak di sana, dan mereka melancarkan aksi dendam atau sakit hati karena dengan kekalahan itu mereka melancarkan kepada orang-orang yang tidak bersalah di situ, penduduk sipil yang ada di situ ditembaki ya. Nah, itulah kekejaman dari orang-orang SDF ataupun PKK. Dan alhamdulillah ya, setelah berhasil merangsek menguasai wilayah-wilayah yang awalnya dikuasai oleh SDF dan PKK, alhamdulillah bisa masuk di situ dan membebaskan wilayah-wilayah tersebut dan kembali pada
pemerintahan Ahmad Syarah. Dan qadarullah pada hari-hari yang pada waktu yang kemarin juga pemimpin dari SDP itu meminta ataupun menyerahkan diri pada pemerintahan Ahmad Syarah. Kemudian dari Ahmad Syarah pun legowo dan memberikan tempat posisi pada mereka ya, justru memuliakan mereka, memanusiakan mereka ya. Bahkan ketua SDF itu justru dikasih jabatan gubernur dengan syarat bahwa pasukannya yang bersenjata itu harus melebur pada militer pemerintahan Suriah. Dan dulu mereka bisa membangun brigade tersendiri, tapi karena mereka makar tidak mau tunduk pada Ahmad Syarah, kemudian mereka digempur dan akhirnya mereka justru secara diplomasi, secara politik mereka justru kalah. Kalah dalam arti dia pasukannya sudah di bawah kendali pasukan pemerintahan Suriah. Nah, inilah kondisi yang ada. Inilah kekuatan dari militer Ahmad Syarah saat ini ya. Mungkin yang mana sebelumnya itu wilayah SDF itu hampir separuh dari wilayah Suriah, kurang lebih 40-an ya, 40% ya. Dan mana alhamdulillah setelah diajak untuk masuk ke pemerintahan Suriah dan SDF tidak segera menerima, bahkan mereka malah justru menolaknya dan akhirnya digempur dengan kekuatan militer, itulah kemudian mereka bisa dipaksa untuk tunduk pada pemerintahan Suriah. Inilah lobby-lobby jenius kecerdasan dari Ahmad Syarah. Dan perlu diketahui bahwa Ahmad Syarah itu melobi ataupun membangun kesepakatan, persetujuan ataupun perjanjian dengan Presiden Amerika itu dalam rangka untuk bekerjasama untuk menggempur ISIS ya, menggempur ISIS. Dan tidak lebih dari itu. Yang mana justru ISIS itu tidak memiliki wilayah di Suriah. Wilayahnya hanya kecil ya, kecil, dan itu pun untuk saat ini sudah bisa dikendalikan. Itu hanyalah sebagai kecerdasan dari Ahmad Syarah yang mana biar Amerika itu tidak mendukung dari SDF dan PKK, dan itu berhasil. Dan kemudian Amerika tidak begitu semangat di dalam membela ataupun mendukung Israel di dalam Israel mengganggu kedaulatan di Suriah. Dan nyatanya juga Amerika juga bisa menekan Israel untuk agar tidak mengganggu kedaulatan di Suriah, meskipun mereka juga ngeyel ya, itu kan sudah faktanya mereka. Jadi begitulah ya untuk keadaan saat ini, faktanya kita bisa lihat dengan mata kita sendiri, yang mana di media sosial sudah begitu dijelaskan, sangat jelas sekali, sudah diberitakan kemana-mana, dan berita itu tersebar di mana-mana, yang mana pasukan militer Ahmad Syarah ini Masya Allah ya, mereka bersemangat di dalam mengempur pasukan SDF. Bahkan ada di pasukan wilayah mana pemerintahan Suriah itu yang akan secara mandiri ataupun ingin menyelamatkan penduduk-penduduk yang ada di Hasakah. Yang mana di Hasakah ini adalah tempat terakhir bagi pasukan SDF dan PKK untuk melarikan diri. Dan disitulah mereka membuat kriminalitas, bahkan membuat kejahatan di sana. Dengan adanya wanita yang meminta pertolongan pemerintahan Ahmad Syarah, mereka dengan bersegera untuk masuk ke Hasakah, menyelamatkan penduduk-penduduk pribumi di Hasakah dan suku-suku kabilah di sana untuk terbebas dari penindasan yang dilakukan oleh pasukan SDF atau PKK. Demikian, semoga SDF ini bisa dinetralisir, kemudian pemerintahan Suriah di bawah pemimpinan Ahmad Syarah ini bisa membangun stabilitas keamanan di Suriah, kemudian membangun ekonomi, membangun militer, dan sehingga menjadi negara yang memiliki kekuatan militer yang mumpuni, yang mana mampu dan sanggup untuk membebaskan Palestina. Sudah Turki sudah, nanti tinggal mengkondisikan Suriah.
tinggal mengkondisikan wilayah Afghanistan, yang mana dari Afghanistan dan Suriah ini kekuatan militernya belum mumpuni, belum memadai sebagai sebuah negara yang berdaulat. Nanti setelah mereka memiliki kekuatan militer yang memadai sebagai untuk yang bisa membangun, mempertahankan entitas negaranya, itu nanti bisa berkoalisi, bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang ada, seperti negara Turki, seperti negara Suriah, seperti negara Afghanistan. Mereka bekerjasama, berkoalisi untuk membela kaum muslimin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.